Halo guys, kita akan mencari nukleus organel yang luar biasa. Nukleus adalah inti sel yang bisa kita temukan pada sel eukariotik. Pada organel inilah terkandung sebagian besar dari materi genetik sel dan membentuknya menjadi molekul DNA linier panjang serta membentuk kromosom dengan berbagai jenis protein yang ada. Sebagai pusat perintah dan juga mengontrol dari aktivitas sel merupakan fungsi nukleus yang utama, guys. Hal ini terjadi karena adanya benang kromosom yang terdapat di dalam nukleus. Meskipun pada sel-sel biasanya hanya memiliki satu inti sel atau satu nukleus, akan tetapi ada pula yang memiliki dua inti sel bahkan lebih. Ukuran dari inti sel ini bisa dibilang cukup besar dibanding dengan organel sel lainnya yang terdapat dalam struktur tubuh hewan dan tumbuhan. Memiliki ukuran lebih dari 10 hingga 20 nanometer, guys. Letak dari nukleus sendiri tidak tentu. Bisa jadi letak nukleus berada pada bagian tengah, akan tetapi bisa juga berada di tepi. Selain itu, bentuk dari nukleus ini ada yang bulat, ada pula yang lonjong atau berupa cakram. Berikut adalah bagian-bagian dari nukleus. Yang pertama, membran inti. Membran inti ini adalah membran ganda fosfolipid yang mampu menyelimuti seluruh inti sel. Selain itu, membran inti memiliki fungsi untuk memisah antara inti sel dan juga sitoplasma sel. Fungsi nukleus bukan hanya keseluruhan, tetapi pada bagiannya nukleus pun memiliki fungsi tersendiri. Membran sel ini memiliki peran untuk mengatur pertukaran zat yang ada di dalam inti sel dengan yang ada di luar inti sel. Membran ini pun memiliki 3 bagian, yaitu membran luar. Membran luar ini biasanya berhubungan secara langsung pada organel retikulum endoplasma kasar yang bertabur dengan ribosom. 2. Ruang perinuklir. Ruang perinuklir ini merupakan ruangan yang tercipta di antara membran luar dan juga membran bagian dalam. 3. Membran dalam, bagian paling dalam pada membran inti. Nah, disinilah yang disebut dengan membran dalam. Fungsi nukleus pada membran ini sebagai pintu keluar masuk RNA dan juga protein. Selain itu, pada membran inti dari nukleus ini terdapat porinukleus. Porinukleus ini terdapat 4 subunit, yaitu subunit kolom untuk membentuk dinding porinukleus, subunit anular yang bisa membentuk spoke dan mengarah pada bagian tengah porinukleus. Selain itu, ada pula subunit luminal di mana protein transmembran ini bisa menempel secara kompleks pori dengan membran inti nukleus. Ada pula subunit yang bisa membentuk permukaan sitosolok dan juga nuklir pada porinukleus. Berikutnya, bagian yang kedua adalah nukleoplasma. Nukleoplasma ini adalah cairan kental, guys, dan juga transparan yang ada di dalam nukleus atau inti sel. Pada nukleoplasma ini terdapat kromatin, granula, nukleoprotein, dan juga senyawa kimia kompleks lainnya. Fungsi dari nukleoplasma ini pun hampir sama dengan yang dimiliki sitoplasma, guys. Nah, yang ketiga, nukleolus atau anak inti. Anak inti tersebut terdiri dari fosfoprotein, ortofastem, DNA, serta beberapa enzim. Selain itu, tentu saja nukleolus atau anak inti terdapat pada bagian dalam dari nukleus atau inti sel. Nukleolus sendiri bukan sebuah struktur yang tetap. Hal ini dikarenakan nukleolus ini bisa saja menghilang atau mengecil saat tugas telah dilakukan.
Berikutnya guys, kita akan mempelajari fungsi nukleus. Fungsi nukleus ternyata selain sebagai pengendali aktivitas dari sel, akan tetapi mempunyai fungsi yang lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyimpan informasi genetik. Fungsi nukleus salah satunya sebagai menyimpan data informasi genetik. Hal ini dikarenakan membran inti yang terdapat pada nukleus ini bisa mempertahankan DNA yang ada di dalamnya. 2. Mengontrol pertumbuhan sel. Bukan hanya mengontrol aktivitas sel saja, fungsi dari nukleus ini akan tetapi fungsi nukleus pun bisa mengatur pertumbuhan sel dalam tubuh. Baik itu sel yang membelah ataupun hanya perlu membesar. Bahkan sel yang tidak membelah pun berada di bawah kontrol nukleus ini. 3. Sebagai tempat replikasi dan juga transkripsi. Fungsi nukleus ini pun cukup jelas dimiliki oleh nukleus atau inti sel. Ia merupakan tempat saat DNA melakukan replikasi. Setelah DNA melakukan replikasi, selanjutnya akan terjadi proses mitosis yang terjadi. 4. Pengendalian metabolisme oleh nukleus ini dikarenakan adanya proses yang menghasilkan protein guys. Proses ini pun terjadi karena transkripsi dan juga translasi pada nukleus atau inti sel. Demikian guys penjelasan tentang inti sel atau nukleus. Semoga bermanfaat.